Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita akan bahas mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Di sini adalah kurvanya fungsi kuadrat ya. Karena ini kuadrat, biasanya bentuknya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Yang ini terbuka ke atas, ini terbuka ke bawah. Nah, ini identifikasinya gimana sih? Ini negatif, berarti dia terbuka ke bawah. Oke. Nah, sebelum ke sana, kalau soalnya dalam bahasa Inggris, to example, find the area of the region bounded by Y sama dengan 3x min x kuadrat. Ya, kalau pengucapannya agak salah-salah ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita belajar bahasa Inggris ya, nak ya. Biar kalian punya kosakata baru dan kalian familiar dengan kata-kata bahasa Inggris. Oke, jadi kalau misalnya kita mencari luas daerah suatu kurva, itu sebenarnya yang paling tepat itu pertama gambar, tentukan batas, lalu hitung. Jadi harus 3 ini ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya Bu, saya nggak gambar, saya langsung hitung tuh semangat banget. Iya mungkin dapat hasilnya gitu. Jadi langsung kalian integralkan 3x min x kuadrat. Nah, batasnya ini saya cari pakai pemfaktoran, dapatnya sekian. Dapatnya misalnya A, B gitu dx gitu. Langsung kalian integralkan terus dapat Bu luasnya. Hasilnya sama. Iya, kebetulan sama gitu. Tapi ada beberapa kasus juga yang keliru karena dia tidak mengetahui persis area yang akan dihitung itu seperti apa. Oke, so kalian akan Ibu ajarkan dari menggambarkan grafiknya. Pertama, sebelumnya kita sudah belajar menggambar grafik, kita butuh apa? Iya benar, kita butuh titik potong. Titik potong sumbu. Nah, titik potong sumbu ini kita misalkan x-nya sama dengan 0. Nilai y-nya berapa gitu kan? Y sama dengan berarti 3 kali 0 min 0 kuadrat, maka hasilnya 0. Oh, berarti titik potong terhadap sumbu y, berarti ini sumbu y itu sama dengan 0,0 karena x-nya 0, y-nya 0. Sekarang kalau y-nya 0, berarti ini terhadap sumbu x ya. Nah, y-nya 0, berarti 0 sama dengan 3x min x kuadrat. Ini sama aja persamaan kuadrat. Nah, Ibu pindahin aja biar enak ngelihatnya. Min 3x sama dengan 0. Boleh seperti ini. Lalu kalian masih ingat cara faktorin di video sebelumnya. Ini caranya kalian pisahkan x. Sisanya x min 3 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah faktor. Lalu kalian tulis x sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. Artinya x sama dengan 3. So, kita dapat batasnya 0 sama 3. Sekarang kita coba gambarkan grafiknya itu seperti apa. Ini ada grafik di koordinat kartesius ya. Ini namanya koordinat kartesius, yang ini sumbu x, ini sumbu y. Oke, yang tadi sudah Ibu katakan bahwa jika koefisien di variabel x kuadratnya negatif, artinya kurva ini terbuka ke bawah. Kenapa? Karena nilai A-nya kurang dari 0. A-nya berapa sih di sini? Min 1. Min 1 berarti kurang dari 0. Oke, untuk yang pertama, titik potong terhadap sumbu Y itu ini nih ya. 0,0. Nah, terus yang titik potong terhadap sumbu X ini ada 2. Yang pertama, X-nya 0. Berarti ini 0,0 juga, berarti sama di sini juga. Terus yang kedua itu 3,0. Karena X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sumbu X positif 2, 3. Ini ya. Nah, karena jangan lupa kalau menggambarkan si fungsi kuadrat ini, grafik fungsi kuadrat ini simetris ya, sebelah kanan dan sebelah kirinya setelah titik puncak. Nah, titik puncaknya kemarin kan Ibu kasih tahu cara nyarinya min B per 2A. Nah, nilai AB-nya didapatkan dari fungsi ini kan.
Nah, di sini soal ini kita sebenarnya dalam menggambarkan ini nggak butuh si XP sama YP. Jadi kalau kita kira-kira, ini tengah-tengahnya kan di sini ya. Nah, berarti ini titik puncaknya. Karena kan harus simetris. Nah, seperti ini ya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, daerahnya tuh yang mana sih yang mau kita hitung? Nah, inilah daerah yang akan kita hitung dibatasi oleh kurva 3x min x kuadrat dari titik 3 ke titik 0. Nah, dengan begitu kita tahu, kita simpulkan bahwa rumus ruas daerah ini sama dengan batasnya. Ingat kalau batas yang besar kita tulis di atas, 3 sampai dengan 0, 3x min x kuadrat dx. Karena ini batasnya sumbu x ya. Batasnya 3 sama 0 ini ada di sumbu x, maka dia dx. Kalau misalkan nanti Bu, ada nggak kejadian kalau misalnya dia batasnya di sumbu y? Iya, boleh, bisa. Tapi dia dy. Dan fungsinya itu fungsi y, bukan fungsi x. Jadi di sini nanti variabelnya y. Oke, selanjutnya, ini sudah tahap 2, kita sudah menentukan batas. Yang ketiga adalah kita hitung luas daerahnya. 3 kurang terang ya. 3, 0. Fungsinya 3x min x kuadrat dx. Kalian integralkan dulu. Masih ingat kan gimana cara ngintegralkannya? Pangkatnya ditambah 1. Jadi kalau integral pangkatnya ditambah 1. So, 3 per 2 x kuadrat. Per 2 ini dari pangkat yang sudah ditambahkan 1 ini ya. Dikurang x pangkat 3. Ini pangkat 2 ditambah 1 jadi 3 per 3. Lalu kita tulis batasnya. 3, 0, bukan plus c lagi. Sama dengan, lalu kita tuliskan, kita masukkan nilainya 3 per 2, x kuadratnya jadi 3 kuadrat, dikurang 3 pangkat 3 per 3, ya. Dikurang, kita masukin nilainya 0, pasti 0 kan? 0 kuadrat 0, kali 3 0, bagi 2 0, berarti ini 0 min 0. Oke, sekarang kita cari lagi, ini berarti 3 kali 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, ini sama dengan 27 per 2, dikurang 27 per 3. Ini min 0. Sama dengan, nah ini kan 27-nya sama nih, kalian keluarin nih, bisa nih. Ya sebenarnya ini ada berbagai macam cara kalian untuk mencari hasilnya ya. Ini cara Ibu. Bisa kalian juga caranya adalah samakan penyebutnya. Nah, Ibu gini. Ya kan? Biar nggak banyak ngitungnya. 27 kali setengah dikurang 1/3. Oke, sama dengan 27. Berapa nih setengah kurang 1/3? Setengah kurang 1/3 sama dengan 1/6. Jadi sama dengan 27 per 6. 27 per 6 itu berapa sih? Kita sederhanain jadi berapa nih? Nah, benar. Sama-sama kita bagi 3. Kita bagi 3 hasilnya 9. Kita bagi 3 hasilnya 2. Jadi luasnya sama dengan 9 per 2 satuan luas. Nah, berarti daerah yang tadi itu luasnya sama dengan 9 per 2 satuan luas. Oke, Ibu jelasin sedikit nih yang pengurangan setengah kurang 1/3. Coba kalian ingat, kalau 2 sama 3 itu sama-sama bisa dibagi berapa? 6. Faktornya 6 kan? Jadi 6 bagi 2, 3, ya kan? 6 bagi 3, 2. Jadi sama aja 6
Atasnya 3 kurang 2, berarti sama dengan 1/6. Bisa kan cara jumlahin dan ngurangin pecahan? Oke, segitu dulu untuk satu soal ini. Kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya ya.